diberi kemudahan semua langkah-langkah dan rencana kita. Menjauhkan dari bahaya, dari godaan, dari Jumat besok, 5 influencer akan diperiksa kasus Hanania Travel. Ada Roger dan Warta sampai Dara Arafah. Sebanyak 5 influencer akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan dan penggelapan Hanania Travel. Jumat 12 Juni tahun 2026, Kasubit Penmas, Bidumas, Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, mengatakan 3 diantaranya merupakan influencer yang meminta penjadwalan ulang. Untuk besok, Jumat 12 Juni, ada 5 orang. Beberapa juga merupakan reschedule dari jadwal hari Senin lalu. Kata Andaru, ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kamis 11 Juni tahun 2026. Ketiganya adalah Dara Arafah, Sarah Gibson, dan Audrey Jesselyn. Sementara 2 nama lainnya yang turut dipanggil adalah Roger dan Warta dan Katmi Rizka. Kata Andaru, kelimanya dijadwalkan untuk diperiksa pukul 10 WIB. Menurut keterangan sampai sekarang, jadwal mereka akan hadir sekitar pukul 10. Namun nanti akan kami sampaikan perkembangannya lagi, kata dia. Andaru menjelaskan, pemeriksaan ini berkaitan dengan aliran dana dari para jemaah yang diduga digelapkan oleh pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan. Sementara 2 nama lainnya yang turut dipanggil adalah Roger dan Warta dan Katmi Rizka. Kata Andaru, kelimanya dijadwalkan untuk diperiksa pukul 10 WIB. Menurut keterangan sampai sekarang, jadwal mereka akan hadir sekitar jam ke-10.00, namun nanti akan kami sampaikan perkembangannya lagi, kata dia. Andaru menjelaskan, pemeriksaan ini berkaitan dengan aliran dana dari para jemaah yang diduga digelapkan oleh pemilik Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan. Dalami aliran dana dugaan penggelapan Hanania Travel, polisi gandeng PPATK. Pada intinya, pemeriksaan menyangkut pada peristiwa yang dialami yang ada hubungannya dengan Hanania Travel, yang ada hubungannya dengan proses endorse yang terjadi, kata Andaru. Hari ini, penyidik juga telah memeriksa Pras Teguh dan Paula Verhoeven. Kemudian, pada Rabu 10 Juni tahun 2026, ada Olia Masaid, Tharik Halilintar, dan Anwar Sanjaya. Sebelumnya ada Keanu Angelo yang diperiksa pertama pada Senin 8 Juni tahun 2026 lalu. Kasus ini mencuat setelah ratusan calon jemaah mendatangi kantor pusat Hanania Travel di gedung perkantoran Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Kamis 28 Mei tahun 2026 siang, mereka meminta kejelasan setelah gagal diberangkatkan umrah sesuai jadwal. Dalam mediasi dengan para jemaah, Farhan mengakui pihaknya belum mampu memberangkatkan jemaah, terutama untuk kloter Juni dan Juli tahun 2026. Untuk keberangkatan bulan Juni dan Juli, belum dapat kami berangkatkan sesuai jadwalnya. Kami memahami kekecewaan, rasa lelah yang menunggu, dan marah dari Bapak Ibu. Tetapi saya hadir di sini untuk menjelaskan secara terbuka apa yang akan kami lakukan sebagai opsi tanggung jawab kami, ujar Farhan. Dalam pertemuan itu, Farhan menawarkan 2 opsi penyelesaian, yakni penjadwalan ulang keberangkatan dengan biaya tambahan serta pengembalian dana refund yang dicicil hingga maksimal 2 tahun. Yang pertama, opsinya adalah dari kami kepada Bapak atau Ibu menjadwalkan ulang dengan memberangkatkan secara berkala selama 6 bulan ke depan dengan penyesuaian harga, jelas Farhan. Menurut dia, penyesuaian harga dilakukan karena Hanania Travel akan menggandeng agen travel lain melalui sistem joint operation untuk memberangkatkan jemaah. Ia juga berdalih adanya kenaikan biaya akibat faktor eksternal, termasuk harga aftur pesawat, sehingga nanti mereka travel lain yang memberangkatkan. Dan dikarenakan ada penyesuaian dari faktor eksternal terkait aftur dan lain-lain, maka Bapak atau Ibu yang ingin mengambil opsi ini akan ada penyesuaian harga, kata dia. Namun, tawaran tersebut tidak mendapat respons positif dari para calon jemaah. Suasana mediasi justru memanas ketika Farhan menawarkan refund yang dicicil hingga 2 tahun. Yang ingin memilih refund, kami menawarkan refund dengan kompensasi hingga maksimal 2 tahun, ucap Farhan. Mendengar hal itu, sejumlah calon jemaah langsung menolak dan meluapkan kemarahan mereka. Nggak mungkin, teriak para calon jemaah bersahutan. Meski mendapat penolakan keras, Farhan mengeklaim pihaknya tengah mencari investor dan mencairkan aset untuk menyelesaikan kewajiban kepada para jemaah. Saya pribadi insya Allah akan siap bahkan dengan segala konsekuensi terberat sekalipun. Atas ketidaknyamanan ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya,
tutup Farhan. Karena tidak lagi percaya terhadap janji perusahaan, para korban akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Mereka melaporkan Farhan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan total kerugian mencapai 60 miliar rupiah. Kita sudah nggak mau dia bikin surat perjanjian sih, karena yang di Syawal sudah bikin surat perjanjian juga peleset.